Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gregas ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara membuat rumah dengan konstruksi rumah 2 lantai. Bagaimanakah caranya? Untuk lebih jelas, ayo kita ikuti video selanjutnya. Sahabat Gregas ya, setelah fondasi sudah dipasang, selanjutnya dipasang besi seluk. Untuk besi seluk dipasang di atas batu fondasi. Kali ini menggunakan tinggi seluk yaitu 30 cm, kemudian untuk lebarnya nanti 25 cm, jadi lebih kuat dan lebih kokoh, lebih kekar. Kemudian untuk tiang penyangga itu sendiri ini menggunakan besi ukuran 10, kemudian ringnya menggunakan ukuran 6 dan dibuat ring zigzag seperti ini. Jadi ini untuk besi selupnya sudah terpasang semuanya, tinggal dilakukan pemasangan papan di bagian samping-samping besi ini, kemudian tinggal dilakukan pengecoran. Kali ini untuk pengecorannya itu sendiri nanti menggunakan molen, jadi kita menggunakan sistem manual, yaitu diaduk dengan tenaga manusia, tapi diaduk dengan menggunakan molen, jadi hasilnya lebih cepat, praktis, dan tentunya hasil coran itu sendiri lebih matang dan lebih kuat. Untuk selanjutnya papan cor tinggal dipasang, kali ini menggunakan papan pinus, dan untuk tingginya papan pinus ini 30 cm dan lebarnya 1 cm, jadi lebih kuat. Dan proses pemasangannya seperti ini sahabat Gregas ya. Setelah batu fondasi sudah jadi, di atasnya dikasih besi seluk, kemudian dikasih papan, kemudian selanjutnya tinggal dilakukan pengecoran. Kemudian ini bagian bawah dikasih besi untuk mengikat kayu sehingga kayunya tidak berubah dan tetap kuat, jadi harus diikat dengan bendret atau kawat. Kemudian setelah kawat sudah dipasang, untuk mengikat papan tinggal ditaruh di pinggir. Papannya seperti ini saja, ini tidak perlu dipotong. Mengapa tidak perlu dipotong? Karena agar papan bisa digunakan kembali, walaupun hasilnya tidak rapi, karena nantinya untuk seluk ini dikubur atau dipendam. Jadi yang penting papan ini nantinya bisa digunakan, jadi tidak perlu dipotong. Kalau nanti dipotong maka papan tidak bisa digunakan kembali. Oleh karena itu tidak perlu dipotong sahabat Gregas ya, sehingga nanti papan bisa digunakan kembali, karena nanti hasilnya juga seluk ini juga akan dikubur atau dipendam tanah. Yang penting hasilnya kuat. Setelah diikat semuanya, nanti di atasnya baru dikasih pengait, yaitu dengan menggunakan kayu bambu. Ini nanti hasilnya seperti ini sahabat Gregas ya, jadi dikasih ini bambu untuk mengait, jadi tetap kokoh kuat. Terus selanjutnya tinggal dilakukan pengecoran.
ya, setelah papan sudah dipasang, kemudian sudah rapi dan juga sesuai dengan ukurannya, langkah selanjutnya yaitu tinggal dilakukan pengecoran. Untuk pengecoran kali ini yaitu dengan menggunakan molen, dan setelah dicor maka adukan harus dipadatkan sehingga nanti menghasilkan papan seluk atau menghasilkan seluk yang padat dan tidak ada yang bolong. Dan yang ini sudah dikasih cor, yang ini juga sudah dikasih cor. Jadi ini adalah proses pengecoran, di mana coran seluk ini nantinya untuk bangunan 2 lantai. Sahabat bergas ya, setelah seluk sudah kering, kemudian sudah dilepas papan kayu yang menempel pada seluk, langkah selanjutnya adalah dilakukan pemasangan batu bata. Seperti pada video berikut ini untuk batu bata sudah dipasang, untuk ketinggiannya sekitar 2 meter ini sudah terpasang semua. Di samping kanan sudah terpasang, kemudian sekarang sedang dilakukan pemasangan di bagian samping kiri. Untuk tinggi baru sekitar 120 cm atau 1,5 meter kurang. Nah, untuk pemasangan batu batanya seperti ini sahabat bergas ya, yaitu dipasang ini, dipasang seperti ini, jadi zigzag. Jangan misal ada tengah seperti ini sambungan, maka di atasnya harus ditutup, jadi dipasang zigzag. Ini untuk menjaga kekokohan atau kekuatan pada tembok. Kalau dipasang seperti ini nanti seperti ini ya, misal ini sambungan, kemudian di atas sambungan lagi, ini kurang baik. Oleh karena itu harus dipasang zigzag seperti pada video berikut ini. Ini adalah sedang dilakukan proses pemasangan batu bata. Setelah batu bata dipasang, maka langkah selanjutnya adalah tinggal dilakukan pengecoran pada bagian tiang-tiang yang menempel pada bagian tembok ini, sehingga nanti akan kokoh. Ini tiang-tiangnya belum dicor, nanti dicornya itu menunggu ketinggian batu bata kurang lebih sekitar 2 meter. Dan sekarang ini sedang dilakukan pemasangan batu bata pada konstruksi rumah yang rencananya akan dibuat rumah lantai 2. Sahabat bergas ya, untuk diketahui bahwa proses pemasangan batu kali ini sudah selesai. Ini menggunakan fondasi batu kali, kemudian seluknya tingginya 30 cm, kemudian lebarnya 25 cm dan sudah kering. Untuk papannya juga sudah dicopot dan sudah dipasang batu bata. Untuk batu bata itu sendiri ini sudah dipasang dan sudah tinggi 2 meter. Kemudian setelah sudah tinggi 2 meter, langkah selanjutnya ini untuk tiang-tiang besi ini nantinya dicor. Ini nanti dicor sehingga untuk dinding ini lebih kokoh, kuat dan tidak roboh. Oleh karena itu setelah tinggi 2 meter dicor, kemudian selanjutnya setelah cor kering nanti dilepas dan dilakukan pemasangan ke atasnya, atau dibuat existing terlebih dahulu untuk memasang batu bata ke atas. Kemudian setelah tinggi 4 meter ini nanti baru dilakukan pemasangan sabuk, dan sekarang ini sudah dipasang batu bata yang tingginya 2 meter setelah dilakukan pemasangan slab. Untuk konstruksi rumah ini yaitu rencananya akan dibuat rumah 2 lantai, dan perlu diketahui untuk cincinnya ini zigzag sahabat bergas ya, jadi cincinnya ini tidak lingkar persegi ya, tapi zigzag dibuatnya. Kenapa demikian? Karena dengan menggunakan cincin zigzag ini lebih kokoh dan tidak lentur seperti pada video berikut ini. Ini pada tiang ini tidak perlu dikasih penyangga karena cincinnya zigzag, jadi tidak lentur atau tidak doyong.
dan kali ini sedang dilakukan pemasangan batu bata. Sahabat Gregasia, selanjutnya adalah pemasangan staker dari bambu dan loster dari kayu. Setelah bambu sudah dipasang, untuk membantu proses pemasangan batu bata seperti yang dilihat ini adalah namanya staker. Kalau menggunakan besi bisa disebut dengan scaffolding, tapi karena kali ini menggunakan kayu bambu untuk staker, maka bisa digunakan untuk mempermudah proses pemasangan batu bata. Jadi dinding batu bata yang sudah tingginya sekitar 2 meter, maka untuk memasang batu bata ke atasnya harus dibantu alat staker seperti ini. Dipasang tiang penyangga, kemudian untuk tiang penyangga setiap 2 meter juga harus dipasang. Setelah sudah dipasang siku-sikunya, siku untuk memperkuat staker ini. Seperti ini sahabat Gregasia. Kemudian setelah sudah terpasang, maka dipasanglah bambu-bambu yang dipasang sedemikian rupa di atasnya. Tujuan untuk pemasangan staker ini adalah untuk mempermudah proses pemasangan batu bata, seperti yang bisa dilihat oleh sahabat Gregasia, di mana sekarang ini sedang dilakukan proses pemasangan batu bata yang sudah tingginya di atas 2 meter atau melebihi 2 meter. Maka untuk mempermudah proses pemasangan dilakukan pemasangan staker atau perlu dipasang staker seperti ini. Ini adalah staker yang menggunakan bambu dipasang mengelilingi bangunan rumah. Bisa dilihat sahabat Gregasia, untuk pemasangan seperti ini untuk mempermudah staker ini bisa untuk menaruh batu bata, kemudian untuk menaruh adukan, menaruh material lain atau benda-benda lain, sehingga tanpa menggunakan staker bambu ini maka akan sulit untuk melakukan pemasangan batu bata pada bangunan rumah ini. Untuk satu bangunan ini, rumah yang panjangnya kurang lebih sekitar 10 meter, untuk panjangnya 10 meter, kemudian lebar bangunan rumah ini 6 meter, maka membutuhkan kurang lebih yaitu sekitar 100 batang bambu, bahkan bisa lebih. Mengapa kali ini menggunakan batang bambu? Karena di pekarangan masih banyak bambu di belakang rumah ini, masih ada bambu. Oleh karena itu kita menggunakan bambu sendiri sahabat Gregasia. Bambu dipotong kemudian dijadikan staker untuk proses pemasangan batu bata ini. Bisa dilihat sahabat Gregasia, untuk staker ini dipasang mengelilingi bangunan rumah, kemudian diikat dengan menggunakan tambang dan juga dengan menggunakan kawat atau pendrat.
Ini adalah bangunan rumah, dimana untuk rumah ini stekernya menggunakan bambu. Yang pertama adalah kita harus mengukur dengan menggunakan ini benang. Kemudian setelah dipasang, untuk adukannya dipasang terlebih dahulu. Adukan dipasang seperti ini, sahabat guys ya. Kemudian untuk box kayu atau angin juga dipasang di atasnya seperti ini. Di center kanan kiri apakah sudah lurus atau belum, kemudian diukur jaraknya antara jarak kanan kirinya diukur. Kemudian karena ini ada 3 box kayu, maka di tengah-tengah juga harus diukur, panjang kiri dan kanan juga harus diukur, sahabat guys ya. Setelah sudah diukur, baru dipasang adukan seperti ini, sahabat guys ya. Adukannya sudah terpasang. Kemudian selanjutnya tinggal dipasang kembali box kayu atau angin-angin untuk ventilasi udara yang letaknya di atas kusen pintu atau di atas pintu. Ini sudah terpasang, ada 3 box kayu. Kemudian selanjutnya ditimbang, sahabat guys ya. Nih, dengan ditimbang seperti ini jadi lebih nyenter untuk menimbang kemiringan, apakah box kayu ini miring atau tidak, ditimbang dengan cara seperti ini, di center dari atas ke bawah agar box kayu ini dipasang lurus dan tidak miring. Caranya seperti ini, sahabat guys ya, yaitu proses pemasangan box kayu yang ada pada pintu. Tujuannya agar untuk variasi dan juga sekaligus untuk ventilasi udara pada pintu kamar atau pintu tamu atau pintu ruangan tamu. Tapi kali ini adalah pintu ruangan kamar. Kemudian selanjutnya setelah sudah terpasang, tinggal dilakukan pemasangan adukan. Di tengah-tengah dipasang adukan, kemudian batu bata dipasang. Batu bata tinggal dipasang, sahabat guys ya. Seperti ini yaitu proses pemasangan pada box kayu pada pintu. Sahabat guys ya, ini adalah proses pemasangan box pintu. Tinggal dilakukan pemasangan batu bata, jadi harus benar-benar teliti, sahabat guys ya. Harus benar-benar terpasang untuk adukannya, jangan sampai ada yang kosong. Bukan harus terisi kanan kiri dan harus benar-benar lurus dan tidak bengkok. Batu bata dan adukan dipasang di kanan dan kiri box kayu sehingga untuk memperkuat box kayu tersebut. Dan ini juga harus hati-hati, jangan sampai box kayu miring atau proses pemasangannya tidak tepat, maka dari itu harus dilakukan penimbangan, yaitu dengan menggunakan bandul timbang khusus untuk tukang. Kemudian dipasang batu bata. Setelah ini sudah terpasang, nanti baru pemasangan batu bata berikutnya.
adukan terus dipasang sahabat guys ya, sampai benar-benar selesai. Sahabat guys ya, proses pemasangan hampir selesai. Untuk batu bata hampir lurus dengan box yang di atasnya nih, tinggal di sebelah kiri yang belum. Terus dipasang sampai selesai. Dan proses pemasangan ini juga harus membutuhkan benar-benar ketelitian dan keuletan, jangan terburu-buru proses pemasangannya, sehingga menghasilkan box kayu yang benar-benar rapi. Dan sahabat guys ya, untuk proses pemasangan sudah hampir selesai. Untuk selanjutnya tinggal dilakukan perapian. Satu bata tanah juga sudah terpasang sahabat guys ya, selanjutnya tinggal dilakukan perapian. Untuk satu bata pada bangunan rumah ini. Selanjutnya tinggal dilakukan perapian sahabat guys ya. Seperti ini sahabat guys ya, jika kurang lurus, kurang rapi, harus dibetulkan mumpung adukan belum kering, karena jika sudah kering maka susah untuk meluruskan atau membetulkannya. Oleh karena itu, mumpung masih basah, harus segera dibetulkan terlebih dahulu. Kemudian untuk selanjutnya tinggal melakukan pemasangan batu bata di sebelah sampingnya. Jadi seperti itu sahabat guys ya, untuk proses pemasangan kayu pintu atau angin-angin pada rumah. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Terus dukung channel YouTube kami dengan cara subscribe dan bagikan video-video kami tanpa ada lonceng, sehingga nantinya sahabat guys ya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video terbaru kami. Terima kasih. Salam gerai guys ya. Sahabat gerai guys ya, sebelumnya yaitu dilakukan pengecoran untuk bagian seluk sabuk balok dan juga untuk bagian tepi-tepi balok atau sabuk. Mengapa dilakukan pengecoran terlebih dahulu seperti yang ada pada video berikut ini sudah dicor terlebih dahulu. Jadi pengecoran seluk balok sabuk ini tidak bareng dengan pengecoran pada lantai dak, mengingat untuk
papannya sangat terbatas, karena jika dilakukan serentak artinya dilakukan bareng antara pengecoran lantai dak, kemudian pengecoran balok kantung, slup balok, sabuk, maka membutuhkan banyak sekali papan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, mengingat keterbatasan anggaran untuk membeli papan, maka disiasati sahabat Berikasi. Artinya disiasati, artinya diakali, sehingga akan mengirit biaya atau tidak membutuhkan banyak biaya, sehingga pengecorannya dilakukan secara bertahap, yaitu dilakukan pengecoran slup balok sabuk seperti ini. Nah, ini sudah dicor, tapi pengecorannya tidak dilakukan secara keseluruhan. Nah, ini ada besi yang disisakan, itu kurang lebih sekitar seperempatnya. Jadi yang 75% itu dicor, kemudian yang 25 atau 15%-nya ini disisakan. Nah, ini disisakan tujuannya untuk mengikat kembali ranjangan besi untuk lantai dak. Kemudian setelah besi lantai dak ini sudah diranjang, sudah dipasang, baru dilakukan pengecoran. Jadi nanti menghasilkan coran yang mengikat kuat dan kokoh seperti pada video berikut ini. Ini cara melakukan pengikatan ranjangannya seperti ini. Jadi tidak dilakukan keseluruhan, sudah seluruhnya dicor, baru nanti dipasang ranjangan besi. Karena kali ini berbeda sahabat Berikasi ya, untuk lantai daknya ini menggunakan triplek, kayu triplek, bukan menggunakan bondet, sehingga untuk pengecorannya harus seperti ini, harus mengikat besi lantai daknya dengan balokan. Kalau menggunakan bonek ditaruh di balokan, kemudian baru dipasang bonek secara keseluruhan, kemudian baru diranjang. Tapi kalau kali ini dilakukan seperti ini. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak dilakukan pengecorannya bareng antara balok kemudian besi lantai dak, tapi ini dilakukan bertahap seperti ini karena mengingat anggaran untuk membeli papan itu sangat terbatas. Oleh karena itu dilakukan pengecoran untuk bagian balok pinggiran-pinggiran yang di bawahnya itu ada dinding atau ada pasangan batu bata seperti ini. Ini di bawahnya adalah sekat untuk ruangan kamar. Kemudian ini untuk ruangan kamar sudah dicor terlebih dahulu untuk bagian balok sabuknya, tapi untuk balok kantung tidak dicor karena untuk pengecorannya nanti dilakukan bareng dengan lantai dak. Ini untuk balok kantung, kemudian ini juga untuk balok kantung tidak dilakukan pengecoran, tapi nanti untuk proses pengecorannya dilakukan bareng dengan pengecoran lantai dak. Kenapa demikian? Karena agar lebih kokoh, lebih kuat, dan nanti menghasilkan balok kantung yang tidak melengkung, yang kuat kokoh. Karena di bawahnya tidak ada sekat atau tidak ada pasangan batu bata. Oleh karena itu balok kantung untuk proses pengecorannya itu harus dilakukan bareng dengan proses pengecoran lantai dak, sehingga nanti lebih mengikat, lebih kokoh, lebih kuat, dan hasilnya juga lebih maksimal. Kemudian sahabat Berikasi ya, untuk proses meranjang kali ini menggunakan besi rintik, kita menggunakan besi polos, dan besi kali ini besi rintik ukurannya 10 mili. Jadi ini menggunakan besi rintik, bukan besi polos. Jadi untuk kali ini mungkin agar lebih kuat, lebih akas,
besinya lebih atas, lebih kuat. Dan kali ini yaitu sedang dilakukan proses meranjang, dimana sebelumnya yaitu dilakukan pengecoran atau mengesor pada bagian balok sabuk, kemudian bagian tertutupinya sudah dicor, dan kali ini sedang dilakukan proses meranjang besi. Kemudian setelah ranjangan besi ini sudah selesai, baru nanti dilakukan proses pengecoran. Dan perlu diketahui sahabat Gregas ya, ini nanti untuk besinya ada 2 sub ya, ada 2 tingkatan, yang ini bagian bawah, kemudian nanti ada yang bagian atas. Dan untuk jarak yang digunakan untuk kali ini yaitu 12 cm dan 15 cm, jadi diselang-seling, sudah 12 cm semuanya atau tidak 15 cm semuanya, tapi 12 cm kemudian 15 cm, mengingat besinya juga sangat terbatas. Kemudian untuk jangkauan atau untuk balokan juga sangat rapet, artinya tidak longgar. Jadi untuk proses pembuatan besi ranjangan pun ini tidak masalah, karena untuk jaraknya untuk satu ruang ini, untuk sekat-sekatnya balokannya antara 2-3 meter itu sudah ada balok, jadi lebih kuat ini untuk proses bangunan rumah lantai kali ini. Jika untuk balok kantung kemudian panjangnya 6 meter atau 7 meter, maka harus dilakukan ekstra kuat untuk bagian balok kantung, kemudian bagian besi corannya juga harus lebih kuat. Tapi kali ini karena untuk rumah yang sekatnya banyak sekali, untuk ruangannya banyak sekali, ruang kamar, ruang tengah, dan jaraknya hanya sekitar 3 meter untuk bagian sekatnya ya, balokannya jadi lebih kokoh dan lebih kuat. Dan kali ini sedang dilakukan proses ngeranjang besi. Sahabat Gregas ya, untuk selanjutnya setelah papan backcasting sudah dipasang semuanya, kemudian papan kanan kiri untuk bagian tepi-tepinya sudah dipasang, langkah selanjutnya adalah dilakukan proses pengecoran. Tapi perlu diketahui bahwa besi yang digunakan untuk lantai dak rumah 2 lantai ini menggunakan besi 1 lapis. Ini jadi hanya 1 lapis, tidak 2 lapis. Tetapi untuk besi menggunakan besi ukuran 10, kemudian besi rintik. Dan sekarang ini akan dilakukan proses pengecoran, di mana untuk bangunan rumah ini panjangnya 10 meter, kemudian lebar 6 meter. Dan sekarang sedang dilakukan proses pengecoran. Untuk sebelum dilakukan pengecoran, maka kita harus menyiapkan terlebih dahulu agar besi tidak menempel pada papan. Maka kita cari batu, tujuannya agar renggang atau longgar, sehingga jika dibiarkan saja maka besi bisa menempel pada papan, sehingga nanti ketika papan dilepas atau kayu triplek dilepas maka besinya akan kelihatan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal itu semua, maka perlu dipasang besi seperti ini, sehingga antara papan atau triplek dengan besi ada jarak minimal 3 cm, sehingga ketika dilakukan pengecoran
besi tidak akan kelihatan ketika besi tersebut dilepas, sehingga besi letaknya di dalam coran. Oleh karena itu akan kuat untuk lantai kaki. Kemudian sebelum dilakukan pengecoran maka dibuatlah aksian seperti ini, sahabat geologis ya. Dibuat aksian ini tujuannya untuk bagian bawah agar lebih nyokot atukan atau coran tersebut. Jadi dibuat aksian seperti ini. Ini adalah aksian yang nantinya digunakan untuk dasar sebelum coran diberikan pada lantai cat ini. Jadi harus dibuat aksian seperti ini, sahabat geologis ya. Ini nanti diguyang atau diguyur pada seluruh lantai cat. Nah, ini adalah aksiannya belum dilakukan. Ini dibuat rata. Dan sekarang ini sedang dilakukan proses pengecoran, sahabat geologis ya. Untuk pengecorannya sudah disiapkan. Ini kali ini dilakukan pengecoran dengan cara manual, tetapi untuk membuat coran yaitu dengan menggunakan molen. Kemudian setelah sudah dilakukan pengecoran, jangan lupa untuk dilakukan perapian agar nanti hasil pengecorannya itu padat. Maka harus dirapikan, dilakukan seperti ini, sahabat geologis ya. Yaitu dengan menggunakan alat khusus untuk merapikannya, jika untuk coran nanti terisi semua, jika ada yang bolong. Ini dilakukan seperti ini, harus dipadatkan.
sahabat dore guys ya. Kemudian setelah sudah dilakukan pengecoran, nanti hasilnya seperti ini yang sudah dicor untuk lantai dak bangunan rumah 2 lantai. Ini hasilnya seperti ini, rapi. Dan kemudian setelah sudah dicor, nanti dibiarkan selama 30 hari baru nanti packaging kayu dilepas. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, salam Grey Asia.